7 cara beberes rumah di bulan puasa, irit tenaga tapi tetap bersih dan rapi. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Bunda boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah. Dan kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Bulan puasa itu bulan berkah. Niatnya menenangkan hati, tapi yang sering terjadi justru rumah terasa makin berisik secara mental. Debu sedikit bisa kelihatan, kayak masalah hidup. Cucian numpuk rasanya seperti daftar dosa, badan lemes, kepala penuh, tapi rumah tetap minta dibereskan, seolah tidak peduli kita lagi puasa, lagi lapar, lagi berusaha jadi manusia sabar. Dan di situ biasanya ibu mulai mikir, ini rumah yang perlu dibersihin atau perasaan sendiri yang lagi berantakan. Fenomena ini nyata dan dialami banyak ibu, karena di bulan puasa energi terbatas tapi tuntutan rumah tidak ikut puasa, dapur tetap harus jalan, lantai tetap kotor. Dan anehnya ekspektasi ke diri sendiri malah naik. Pengen rumah rapi, hati tenang, ibadah fokus, padahal tenaga cuma cukup buat satu hal. Kalau salah strategi sedikit saja, yang capek bukan cuma badan, tapi emosi ikut bocor, halus, ngomel dikit, sensi dikit, lalu nyesel sendiri sambil nyapu. Makanya pembahasan ini penting, bukan sekadar soal cara beberes rumah, tapi cara bertahan sebagai ibu di bulan puasa tanpa merasa gagal setiap hari. Karena rumah yang terasa nyaman itu bukan hasil pel super kuat, tapi hasil keputusan kecil yang masuk akal. Dan kalau kita tahu caranya, rumah bisa tetap rapi tanpa mengorbankan tenaga, emosi, dan kewarasan. Karena tujuan puasa itu menahan, bukan menghabiskan diri sendiri. Cara pertama itu berhenti ngejar rumah sempurna. Ini bukan ceramah motivasi tapi realita hidup. Karena di bulan puasa tenaga kita itu kayak kuota internet. Ada batasnya. Kalau dipakai buat ngejar lantai kinclong, rak lurus, bantal sejajar. Biasanya baru setengah jalan sudah pengen rebahan sambil mikir hidup. Kenapa berat banget? Padahal yang bikin berat bukan debunya, tapi standar di kepala kita sendiri. Rumah cukup enak dipandang dan aman dipakai itu sudah menang, bukan kalah. Karena rumah katalog itu isinya foto, bukan penghuninya. Contoh nyatanya gini, lantai masih ada jejak kaki dikit, tapi tidak lengket. Meja masih ada tumpukan kertas tapi rapi, itu sudah cukup. Daripada dipaksa ngepel ulang sampai pusing, ujung-ujungnya emosi naik dan ngomel ke satu rumah. Padahal satu rumah juga bingung, kenapa ibu tiba-tiba sensitif cuma gara-gara sendok belum dicuci. Cara kedua fokus ke area yang paling sering dipakai, ini soal strategi, bukan malas. Karena energi puasa itu harus dipakai di tempat yang paling kelihatan hasilnya. Ruang keluarga, dapur, dan kamar tidur. Kalau 3 area ini beres, rumah rasanya langsung rapi, walaupun gudang dan kamar tamu masih berantakan. Toh tamu juga jarang inspeksi kolong sofa sambil puasa, contohnya dapur. Cukup pastikan meja bersih, kompor tidak penuh kerak, dan lantai tidak lengket. Tidak perlu bongkar lemari bumbu satu-satu, karena yang dipakai harian itu lagi. Membersihkan area yang jarang dipakai di bulan puasa itu, kayak ngejar diskon tapi lupa dompet, capek tapi hasilnya tidak terasa. Cara ketiga itu mencicil beberes sambil nunggu. Ini teknik bertahan hidup ibu-ibu, karena kalau nunggu tenaga penuh, baru bergerak. Biasanya itu tidak pernah datang. Jadi sambil nunggu air mendidih, kita lap meja yang basah sedikit kotor. Sambil nunggu tumisan matang, kita sapu area kecil. Sambil nunggu waktu berbuka, kita rapikan sofa. Kelihatannya sepele, tapi akumulasinya bikin rumah rapi. Tanpa sesi,
capek berlebihan. Realitanya ibu itu jarang punya waktu kosong yang benar-benar kosong. Adanya waktu sela-sela, dan justru di sela-sela itulah rumah bisa ditata. Ini lebih ramah buat badan dan emosi. Karena kita tidak merasa sedang kerja berat, cuma bergerak ringan tapi konsisten. Beda rasanya dengan niat beberes besar-besaran yang biasanya berakhir dengan duduk di lantai sambil mikir hidup. Cara keempat, kurangi jumlah barang yang sering dipindah. Ini rahasia rumah, terlihat rapi tanpa harus rajin, luar biasa. Karena semakin banyak barang kecil di meja, rak, dan sudut rumah, semakin sering kita mengulang pekerjaan yang sama, memindahkan, merapikan, lalu besok berantakan lagi. Itu bukan rumah kotor, itu rumah kebanyakan barang. Contohnya meja ruang tamu kalau isinya remote, tisu, botol minum, mainan, buku, charger, dan entah apa lagi, setiap hari pasti berantakan. Tapi kalau isinya tinggal satu kotak kecil, satu vas, dan tisu, beresnya cuma butuh satu gerakan tangan. Jadi bukan ibu yang kurang rajin, tapi sistem rumahnya yang minta disederhanakan. Cara kelima, pakai prinsip bersih secukupnya, tapi rutin. Ini penting karena badan kita lagi puasa, bukan mode lomba bersih-bersih. Sapu ringan tiap hari di jalur utama itu lebih efektif daripada nunggu kotor lalu capek besar-besaran. Karena kotoran yang masih sedikit itu lebih mudah ditangani daripada yang sudah numpuk dan bikin kita kesel duluan. Contoh paling kerasa itu lantai dapur, kalau tiap hari disapu cepat, tidak perlu ngepel lama, tapi kalau dibiarkan 3 hari, sekali pegang pel rasanya kayak angkat beban. Dan di situ biasanya emosi mulai muncul. Jadi, menjaga rumah itu bukan soal kuat, tapi soal konsisten dan tahu batas tubuh sendiri. Cara keenam, libatkan keluarga dengan cara yang masuk akal, bukan dengan nada perang. Karena ibu itu bukan manajer galak, tapi koordinator kehidupan rumah. Pembagian kecil jauh lebih efektif daripada omelan panjang. Anak bereskan mainan sebelum maghrib, suami bantu buang sampah, atau angkat barang berat. Itu sudah sangat membantu walaupun kelihatannya sederhana. Contoh realnya, jangan minta semua beres sekaligus. Cukup satu tugas jelas, satu waktu jelas. Karena kalau terlalu banyak instruksi, yang ada semua bingung. Dan ibu tambah emosi. Rumah itu bukan panggung solo. Kalau ibu capek sendiri, rumah tidak akan terasa nyaman walaupun terlihat rapi. Cara ketujuh, berhenti merasa bersalah. Kalau rumah tidak sempurna, ini bagian paling berat. Karena rasa bersalah itu sering datang diam-diam, melihat rumah orang lain di layar rapi, tenang, estetik. Lalu kita menilai diri sendiri kurang. Padahal yang terlihat itu potongan kecil, bukan keseharian sebenarnya. Contohnya hari ini cuma sempat bereskan dapur dan ruang keluarga. Kamar masih berantakan. Itu bukan gagal. Itu realita, karena di bulan puasa menjaga emosi, tenaga, dan kesehatan itu juga bentuk tanggung jawab. Rumah yang penghuninya tenang itu jauh lebih bernilai daripada rumah super rapi, tapi penuh ketegangan. Di bulan puasa ini, rumah bukan tempat uji kesempurnaan, tapi tempat kita belajar berdamai dengan debu yang datang dan pergi. Piring yang selalu muncul walau sudah dibereskan. Dan tubuh yang bilang capek, tapi hati masih ingin memberi yang terbaik. Karena rumah rapi itu bukan yang sunyi tanpa aktivitas, tapi yang tetap hidup tanpa bikin penghuninya tumbang sebelum azan maghrib. Kalau hari ini rumah belum seperti yang dibayangkan, itu bukan kegagalan. Itu tanda rumah sedang dipakai dan kita masih berfungsi sebagai manusia, bukan robot serba bisa. Kadang lantai belum kinclong, tapi niat sudah bersih. Kadang dapur berantakan, tapi suasana tetap hangat. Dan itu jauh lebih penting daripada rumah cantik, tapi isinya tegang. Seperti mau
sidang skripsi. Jadi teruskan langkah kecil itu, satu sudut dirapikan, satu napas ditenangkan, satu senyum diberikan ke diri sendiri, karena ibu yang tenang adalah fondasi rumah yang kuat. Dan di bulan puasa ini, merawat diri sendiri sama mulianya dengan merawat rumah. Bahkan kadang itu pekerjaan terberat yang layak dapat tepuk tangan. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Salam semangat, Bunda semua!